Maka kalau mau rusak, mau hancur, terserah. Tapi kalau seorang kekasih, seorang istri, seorang pasangan, ketika apa yang dipunyai oleh pasangan Anda itu tidak baik, rusak, maka Anda akan ikut merawat, lalu memperbaiki, dan seterusnya. Bapak Ibu, para romo, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, singkat inspirasi dari saya. Sebetulnya bacaan Injil dan bacaan pertama hari ini bisa didramatisasikan dengan baik di Samadhi ini. Ya. Andaikan kebun anggur itu adalah Samadhi, ya. Romoyus adalah pemiliknya. Nah, penyewanya Romo Putra dan Romo Edi, imam dari Keuskupan Palembang dan Ruteng, termasuk Wilfrid dari Maumere. Setelah bertahun-tahun tinggal di sini, mereka nunggak uang sewa, belum bayar sedikit pun. Ya. Mungkin bayarannya dengan nyanyi di OKS. Romo Nofrin ini ahli waris yang siap dibunuh oleh para penyewa. Nah, maka kalau itu didramatisasikan bagus, karena siapa tahu kan suatu ketika Romo Nofrin yang menjadi direktur Samadhi, ya, siapa tahu, ya. Nah, kalau kita baca sebetulnya ini kan tergantung konsep relasi antara si penyewa dengan si pemilik. Kalau relasinya jelek, Romo Edi, Romo Putra, Romo Wilfrid, atau siapapun yang tanda kutip numpang di Samadhi, relasinya jelek sama saya nggak seneng sama mereka, mereka nggak seneng sama saya, maka pasti hidup mereka di sini awut-awutan. Makanan saya kasih ikan asin terus biar darah tinggi, ya. Karena konsep saya dalam relasi ini jelek, ya. Nggak bakalan diajak makan di restoran steakhouse di Plaza Senayan gitu, nggak bakalan dikasih rantangan satu orang itu, rantangan isinya komplit, 2 lauk, 1 sayur, lalu juga nasi dan sebagainya. Tapi karena relasi, mindset, konsepnya itu baik, maka kita bersama-sama merawat tempat ini. Romo Edi, Romo Putra selalu kelihatan nyuci piring di pastoran. Kalau ada yang kotor dia lap-lap. Ya mirip pembantu saya lah di Samadhi, ya. Tapi kan ini karena mindset rumahku ini, ya rumah Samadhi ini walaupun bukan milik Keuskupan Ruteng, bukan milik Keuskupan Palembang, tapi adalah tempat tinggal mereka dan kita punya relasi baik. Kalau dalam bacaan Injil ini kan kelihatan relasinya nggak baik. Sehingga lalu yang terjadi si penyewa ini memang ingin melakukan yang merusak, yang melakukan semau-maunya, bahkan ahli warisnya ini juga dibunuh gitu loh. Ya. Nah, di Samadhi ini ada macam-macam tipe penyewa. Zaman dulu ya, ketika Samadhi masih jelek, ya kamar mandinya itu masih di luar, di belakang sana, terus masih pakai kelambu, ya spooky sekali ya. Anak-anak sekolah yang retret di sini takut kalau malam pipis ke belakang. Apa yang terjadi? Itu mereka pipis di wastafel, di dalam kamar. Mereka pipis juga di depan pintu kamar, buka pintu, mereka pipis depan pintu. Maka zaman dulu Samadhi itu baunya smell-smell amis gimana gitu ya. Karena mungkin itu belum direnovasi. Renovasi baru terjadi tahun 2010 ya. Kalau terjadi ada kerusakan apa-apa, penyewa itu kan tinggal pergi begitu saja. Anak sekolah mecahin kaca, ya, lalu langsung pulang begitu saja. Tapi kalau pemilik, ya, orang yang tinggal di sini yang memang merasa memiliki Samadhi, maka lalu pasti akan mencoba memperbaikinya. Maka saya kira dalam konteks ini saya ingin mengajak Anda merenung. Tergantung bagaimana kita punya konsep relasi dengan Tuhan ya. Kalau kita itu punya keyakinan Tuhan itu sayang sama kita
dan kita juga sayang sama Tuhan, maka kita pasti akan merawat dan menjaga hidup kita ini sebaik-baiknya. Bacaan pertama itu konsepnya kekasih. Kekasihku punya kebun anggur. Jadi konsep dirinya adalah kekasih. Tapi kalau bacaan Injil, konsep dirinya hanya seorang penyewa. Maka kalau mau rusak, mau hancur, terserah. Tapi kalau seorang kekasih, seorang istri, seorang pasangan, ketika apa yang dipunyai oleh pasangan Anda itu tidak baik, rusak, maka Anda akan ikut merawat, lalu memperbaiki, dan seterusnya. Maka saya kira dalam hidup ini, kan kalau kita ingat bacaan yang lain ya, kenapa ada orang yang dikasih talenta 10 bisa berbuah 10, dikasih talenta 5 berbuah 5, tapi ada yang dikasih talenta 1 itu dia pendam dan tidak berbuah apa-apa. Penyebabnya cuma satu, dia mengatakan begini, engkau adalah Tuhan yang jahat, ya, yang menuai di mana engkau tidak menanam, maka aku tanam saja itu talenta yang kau kasih. Karena apa? Dia punya konsep tuannya itu adalah Tuhan yang jahat. Maka saya kira relasi anak orang tua sama juga. Bagaimana anak punya mindset terhadap orang tua. Kalau dia yakin orang tuanya itu orang tua yang sayang sama dia, galak oke, tapi galaknya itu galak sayang. Maka pasti anak itu juga akan ngikutin dan akan nurut dengan sukacita. Tapi kalau dia punya konsep bapak ibunya ini galaknya itu galak yang benci sama dia, maka anak itu akan pergi makin jauh. Dan kalau bisa jangan berurusan sama orang tuanya. Romo-romo sama uskupnya juga gitu. Kalau sayang sama uskupnya, dekat sama uskupnya, pasti dia akan menjalankan tugas-tugasnya sebaik-baiknya. Ya. Karena apa? Sayang sama orang yang mengutus dia. Tapi kalau romo-romo sudah nggak sayang sama uskupnya, ya udah, maka kadangkala menjalankan tugasnya juga semau-maunya dan seminimal yang mungkin dia mau saja. Maka saya kira penting untuk memikirkan dalam konteks ini, mindset kita, relasi kita dengan sosok itu, entah sosok Tuhan, entah sosok orang tua, entah mungkin sosok pasangan kita, sejauh mana kita punya konsep yang baik, relasi yang baik, dan dari situlah akan mengalir hal-hal yang baik. Kalau Romo Nofrin nggak sayang sama saya nih, ngapain dia tiap minggu ke sini? Padahal nggak diundang. Ya kan? Padahal dia komunitasnya sudah di Cempaka Putih. Kenapa kayaknya ada ikatan hati pokoknya minggu, atau mungkin karena netizen nungguin Romo Nofrin bisa jadi ya kan. Padahal kita udah punya Romo banyak kan di Samadhi, tapi kenapa dia datang terus? Karena punya konsep relasi yang baik. Kalau dia sebel sama saya, lalu dia akan cari aja misa di tempat lain yang mungkin akan lebih membahagiakan buat beliau. Maka saya kira mari kita perkuat ini, konsep relasi yang baik satu dengan lain. Mari kita bersyukur punya orang-orang di sekitar kita yang pasti juga sayang sama kita dan kita sayang dan kita bertumbuh bersama-sama. Oma, opa, ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, ya. Buah anggur, buah kedondong. Jangan nganggur, kerja dong. Ya. Sengaja ya saya pilih kata anggur karena hari ini semua bicara tentang anggur dan kebun anggur. Tapi memang satu hal yang tidak mudah untuk kita tangkap ya, karena memang bukan dari kebiasaan kita ya, berhubungan dengan anggur dan kebun anggur. Ya, mungkin jarang kita melihat tanaman itu. Maka pagi hari ini saya akan memanggil orang-orang yang lebih expert dalam hal pengangguran. Ya. Silakan Romo Edi untuk menjelaskan kepada kita ya, memberikan permenungan pada hari ini mengenai bacaan-bacaan tentang pengangguran ini ya. Silakan Romo Edi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan baik di dalam bacaan Injil maupun bacaan yang pertama
tentang kebun anggur itu satu pelukisan yang membantu kita untuk memahami betapa kasih Tuhan begitu besar untuk kita semua. Kita semua sejak kita turun lahir ke dunia ini, kita dipanggil untuk menjadi kudus, menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup ini. Itulah kita manusia. Tetapi dalam kenyataannya, ternyata dalam perjalanan ada banyak hal yang membuat kita lalu tampil sebagai orang yang kurang baik. Dilukiskan dalam anggur asam. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang kebenaran itu. Bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan banyak hal baik. Itu dilukiskan dalam kebun anggur yang dipersiapkan dengan baik. Diairi dengan baik. Seluruhnya disiapkan. Lalu betapa pemilik kebun anggur itu berharap bahwa kebun itu akan menghasilkan buah yang baik. Yang memberikan kemanisan. Ternyata yang ada adalah buah yang asam. Yang membuat semua gigi jadi ngilu. Membuat asam lambung tambah parah. Dan banyak lagi berkaitan dengan hal-hal yang asam-asam. Meskipun ada juga yang suka yang asam-asam. Apalagi kalau tambah cabai. Tapi ini berkaitan dengan hidup manusia. Efek baik apa yang bisa kita sumbangkan dalam kehidupan di atas dunia ini. Sejak awal Tuhan menghendaki hal yang baik. Tapi kalau saat ini kita lebih banyak menghasilkan anggur asam, maka segeralah pulang dari tempat ini kita coba melihat supaya tampillah sebagai pribadi yang baik. Mulai dalam keluarga. Kadang suami bosan kalau istri terlalu banyak omong. Itu asam untuk dia. Kadang juga istri bosan kalau suami terlalu banyak keluar-keluar. Dia menghendaki suami yang luar biasa, bukan yang biasa di luar. Itu asam untuk dia. Ada banyak juga keasaman-keasaman lain, baik dalam keluarga maupun komunitas atau di lingkungan pekerjaan kita. Maka teguran Tuhan hari ini baik untuk kita ingat, kita lihat bahwa kita dipanggil untuk menjadi kudus, menjadi baik, menghasilkan sesuatu yang baik dalam kebersamaan kita. Memang masih ada, tapi saya pikir Romo Putra yang melanjutkan. Saya tadi baru bacaan pertama, nanti Injilnya Romo Putra. Para Romo, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baik yang ada di sini maupun secara online, selamat pagi. Saya tidak pakar soal kebun anggur ya, dan tidak pernah menanam pohon anggur juga. Tetapi kalau dengar bacaan ya pertama dan Injil hari ini, saya jadi ingat ya di Palembang itu, Sumatera Selatan khususnya, dan mungkin secara umum Sumatera memang banyak kebun ya. Kebun kalau zaman dulu, kebunnya ya mungkin masyarakat di sana punya kebun sedikit gitu, cukup untuk makan hidup gitu. Tetapi sekarang kelihatannya kebunnya orang buka luas-luas. Ada yang puluhan hektar, bahkan ada yang ribuan hektar. Jadi perusahaan-perusahaan besar. Dan malah saya baca kemarin ketika dilacak banyak asap, ya kan, banyak orang rupanya banyak orang bakar-bakar kebun bukan bakar kebun, sebenarnya hutan dibuka kemudian dibakar. Itu cara mudah untuk membuka kebun sehingga ya asap di mana-mana. Tetapi ketika pemerintah, dalam hal ini mungkin tentara atau polisi, melacak pemilik kebun itu, rupanya malah banyak orang Jakarta katanya. Malah dikatakan di sana ya tidak ada di Palembang ya. Maka kalau tadi mengumpamakan kebun anggur, kemudian yang punya membuka, kemudian menyewakan atau menyuruh orang bekerja, ya saya bisa membayangkan. Itu rupanya biasa. Mungkin di level kecil saja yang saya amati, beberapa orang yang cukup punya modal, misalnya orang daerah sana, mereka akan beli
ladang, lahan gitu, kurang lebih 2, 3, 4 sampai ya belasan hektar kadang-kadang, dan mereka ya akan cari orang tentu mengerjakannya, pekerja-pekerja seperti itu. Tentu harapannya kan menghasilkan, ada hasil dari kebun-kebun yang mereka tanam modal, kurang lebih seperti itu. Maka tadi kalau seandainya kebun itu tidak menghasilkan, ya mereka akan kecewa dan mereka ya mungkin akan cari orang lain. Itu sangat terasa di mana ya orang mengharapkan sudah tanam modal, sudah buat kebun sedemikian rupa, tetapi ternyata pekerja-pekerjanya tidak melaksanakan atau tidak sesuai kesepakatan. Yang sering terjadi, sekurang-kurangnya dalam level tidak besar itu, artinya masyarakat sana yang punya 2-3 hektar, ketika nyuruh orang bekerja, memang banyak pekerja itu biasanya ya mereka mengerjakannya. Tetapi selalu saja ada alasan, nanti kurang ini, kurang itu, hasilnya segini, potong ini, potong itu, sehingga penghasilannya itu tidak banyak. Dan seakan-akan yang bekerja itu seperti tuan akhirnya, yang memiliki kebun itu, dia berkuasa penuh gitu. Dan dia ya kalau di istilah sana sering sepertinya tertipu yang punya modal begitu. Nah itu sering terjadi dalam banyak kasus. Nah kalau bercermin seperti itu saya, mirip-mirip sebenarnya dengan bacaan tadi khususnya Injil. Yesus juga mengumpamakan, Tuhan itu pasti menginginkan hasil dari kebun anggur itu. Tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, malah ingin menguasai. Ketika diutus malah itu kita tangkap, dipukuli, kemudian diutus lagi anaknya sendiri dan malah dibunuh karena itu ahli waris. Nah, ingin menguasai dan mereka ingin mengambil semua kebun itu, kurang lebih seperti itu. Perumpamaan ini sebenarnya kalau kita lihat dari bacaan Injil tadi, ya untuk imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang dikritik, yang dalam Injil itu seperti menjadi musuh Yesus. Dan memang Yesus ingin mengkritik mereka yang ingin seperti berkuasa, merasa memiliki, merasa berhak atas semuanya itu. Nah, dari bacaan ini saya kadang-kadang bermenung, mungkin juga kita bisa seperti itu kalau kita ada kesombongan dalam diri kita, merasa saya lebih baik, saya lebih menguasai, seperti gereja ini atau kerajaan Allah itu milik kita, sehingga orang lain tidak baik, saya yang lebih baik dan sebagainya. Nah saya sih berefleksi begitu, saya yakin Bapak Ibu tidak seperti itu. Bapak Ibu sebagai seorang Katolik, tentu pengikut Yesus, tentu ada kerendahan hati. Nah. Yang kedua, pertama ada kesombongan, merasa memiliki. Yang kedua sebenarnya kalau para murid Yesus itu, imam kepala dan ahli Taurat, itu hendaknya melaksanakan, menghasilkan buah seperti Romo Edi tadi. Tetapi dalam kenyataannya tidak selalu seperti itu. Nah ini juga kritik kepada orang-orang Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka diharapkan menghasilkan tetapi tidak menghasilkan. Nah, kita pun sebenarnya kritik untuk kita. Kita sebagai pengikut Kristus yang percaya, yang mengikut Yesus, tetapi kalau tidak menghasilkan, sama saja seperti itu. Artinya kritik Yesus ini juga kena untuk kita. Dan yang terakhir sebenarnya pengakuan akan Yesus, menerima. Nah mereka kan menolak. Tapi dalam arti tertentu kita juga bisa menolak Yesus. Banyak cerita misal saja, dia sudah dibaptis dengan nama baptis, tetapi disembunyikan namanya, seperti itu kan. Atau ketika ada kesempatan naik pangkat dan sebagainya, tidak mau mengakui bahwa dia pengikut Kristus dan sebagainya. Tapi saya percaya Bapak Ibu di sini tidak seperti itu. Ini hanya contoh-contoh saja, tetapi baik untuk menjadi refleksi kita. Nah ini tantangan kita di dalam dunia kita saat ini, yang kadang-kadang kita juga dalam banyak hal bisa jadi juga menolak kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Semoga Injil hari ini dan bacaan-bacaan yang lain mengingatkan kita dan juga menyadarkan kita untuk tetap menghasilkan dan menerima Yesus dan menghasilkan buah kebun anggur yang luar biasa. Tuhan memberkati.